Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizal Muhammad Nurmaki, dari kelas kerjasama Prodi Teknik Elektro di semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Matematika Diskrit dengan menjelaskan dari logika dan proposisi. Nah, untuk logika dan proposisi, aturan logika menentukan makna pernyataan matematika. Misalnya, aturan-aturan ini membantu kita memahami dan merumuskan pernyataan seperti ada bilangan bulat yang bukan merupakan hasil dari penjumlahan dua kuadrat. Dan untuk setiap bilangan bulat positif n, jumlah dari bilangan bulat positif yang tidak melebihi n adalah n kurung buka n tambah 1 kurung tutup garis miring 2. Nah, logika adalah dasar dari semua penalaran matematika dan dari semua penalaran otomatis. Hal ini memiliki aplikasi praktis dalam desain mesin komputasi. Spesifikasi sistem kecerdasan buatan, pemrograman komputer, bahasa pemrograman, serta berbagai bidang ilmu komputer lainnya, serta banyak bidang studi lainnya. Nah, untuk memahami matematika, kita harus memahami apa yang membentuk sebuah argumen matematis yang benar, yaitu bukti. Setelah kita membuktikan suatu pernyataan matematika adalah benar, kita menyebutnya sebagai teorema. Kumpulan teorema tentang suatu topik mengorganisir apa yang kita ketahui tentang topik tersebut. Untuk mempelajari topik matematika, seseorang perlu aktif membangun argumen matematis tentang topik ini. Bukan hanya membaca paparan, selain itu mengetahui bukti dari suatu teorema sering membuatnya mungkin untuk memodifikasi hasil tersebut agar sesuai dengan situasi baru. Semua orang tahu bahwa bukti penting dalam matematika, tetapi banyak orang yang merasa terkejut seberapa pentingnya bukti dalam ilmu komputer. Faktanya, bukti digunakan untuk memverifikasi bahwa pemrograman komputer menghasilkan keluaran yang benar untuk semua nilai masukan yang mungkin, untuk menunjukkan bahwa algoritma selalu menghasilkan hasil yang benar, untuk memastikan keamanan suatu sistem, dan untuk menciptakan kecerdasan buatan. Selain itu, sistem penalaran otomatis telah diciptakan untuk memungkinkan komputer membangun bukti mereka sendiri. Baik, untuk selanjutnya, contohnya itu satu pernyataan. Nah, jika n adalah bilangan bulat positif, maka jumlah bilangan bulat positif dari dari 1 hingga n adalah n kurung buka n plus 1 kurung tutup garis miring 2. Nah, buktinya itu kami dapat menggunakan metode ini, metode indukasi matematika untuk membuktikan pernyataan ini. Nah, A basis indukasi untuk n sama dengan 1 jumlahnya adalah 1 yang sesuai dengan rumus n kurung buka n plus 1 kurung tutup garis miring 2. Nah, B langkah indukasi, anggap pernyataan ini benar untuk n. Nah, sama dengan K, kita ingin membuktikan bahwa ini juga benar untuk n hasil K plus 1 jumlahnya itu jumlah bilangan bulat dari 1 hingga K adalah K kurung buka K plus 1 kurung tutup garis miring 2 menurut asumsi indukasi. Nah, jadi jumlah bilangan bulat dari 1 hingga K plus 1 adalah kurung buka K kurung buka K tambah 1 kurung tutup garis miring 2 kurung tutup tambah kurung buka K tambah 1 kurung tutup. Nah, kemudian kita sederhanakan
ekspresi ini ditunjukkan bahwa itu sama dengan kurung buka K plus 1 kurung tutup kurung buka K plus 1 kurung tutup tambah 1 kurung tutup garis miring 2 yang sesuai dengan rumus N kurung buka N tambah 1 kurung tutup garis miring 2. Nah, untuk yang kedua ini pernyataan. Nah, pencarian biner dapat mencari elemen tertentu dalam daftar terurut dengan efisien. Bukti untuk membuktikan efisien algoritma pencarian biner, kita dapat melalui analisis waktu eksekusi algoritma ini. Dengan mengikuti langkah-langkahnya, kita dapat menunjukkan bahwa jumlah langkah yang diperlukan untuk menemukan elemen dalam daftar terurut adalah logaritma basis 2 dari jumlah elemen dalam daftar tersebut. Dalam ilmu komputer, bukti semacam ini digunakan untuk menunjukkan keefektifan algoritma dan membuktikan bahwa mereka bekerja sesuai yang diharapkan. Nah, semua contoh di atas melibatkan penggunaan logika dan bukti matematis untuk mendukung pernyataan dan teorema dalam berbagai bidang studi. Nah, untuk kesimpulannya ini adalah bahwa aturan logika adalah dasar dari penalaran matematika dan ilmu komputer. Nah, bukti matematis dan teorema sangat penting dalam matematika. Sementara dalam ilmu komputer, bukti digunakan untuk memverifikasi keefektifan algoritma, keamanan sistem, dan mengembangkan kecerdasan buatan. Nah, melalui logika dan bukti kita dapat memahami, merumuskan, dan memvalidasi pernyataan dan hasil dalam berbagai bidang studi, membangun pengetahuan dan menghasilkan solusi yang akurat dan efisien. Selain itu, pembelajaran matematika memerlukan kemampuan dalam membangun argumen matematis yang benar, bukan hanya membaca informasi, dan ini juga relevan dalam pemahaman dan penerapan ilmu komputer. Oke, thank you. Baik, hanya segini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.